Selamat pagi rekan-rekan remaja sekalian. Apa kabarnya di pagi ini? Dan saya mengucapkan Happy Valentine bagi kita sekalian. Ya, selamat tahun baru Imlek. Kita baru lalui tahun baru Imlek 2 hari yang lalu. Kita sudah masuk tahun yang baru sekarang. Dan hari ini, di hari Valentine ini, kita diberi kesempatan juga untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa untuk menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau Engkau terus mengasihi kami sampai kepada hari ini. Kami bersyukur untuk tahun baru Imlek yang bisa kami rayakan. Biarlah di tahun yang baru ini berkat Tuhan selalu ada bagi kami, penyertaan Tuhan juga selalu nyata bagi kami. Kami bersyukur di hari Valentine ini Tuhan juga memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah di hari Sabat ini ya Tuhan. Di hari Minggu ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Berkatilah hati pikiran kami masing-masing, sekalipun masih daring, Tuhan yang akan memberkati dan menolong, supaya kami bisa beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya dari rumah kami masing-masing, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Oleh karena itu kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, kiranya Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan remaja sekalian, sebelum kita masuk dalam ibadah kita lebih dalam, mari kita mempersiapkan hati kita dengan satu pujian. Berkat kemurahan-Mu, aku ada sebagaimana aku ada saat ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Mari di rumah kita masing-masing, dipandu oleh pujian, kita mau menyanyi kepada Tuhan, mengatakan kepada Tuhan bahwa aku ada sebagaimana aku ada saat ini, itu karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kita sampaikan pujian ini kepada Tuhan. Berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini
Ya, rekan-rekan remaja sekalian, kita hari ini mau merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sangat kita kenal sekali. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema tentang memberi dengan kasih atau memberi karena kasih. Karena ada satu ungkapan begini ya, rekan-rekan sekalian. Ada satu ungkapan yang mengatakan kita bisa memberi tanpa mengasihi. Namun, ketika kita mengasihi, pasti kita bersedia untuk memberi yang terbaik. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Ya. Buktinya apa? Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Ya, misalkan kita lagi nyetir gitu, lalu ada pengemis, kita bisa aja kasih tanpa kita harus mengasihi dia, bukan? Atau bahkan kita ngasihnya aja sambil ngomel. Ih, masih muda pun, ih masih gagah pun, ih bawa anak belum tentu anaknya nyah, gini dan lain sebagainya. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Pengamen misalkan, bukan karena kita mengasihi ya karena dia sudah menyanyi, atau karena kita punya uang kecil lalu kita kasih, kan begitu. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Namun dikatakan ketika kita mengasihi seseorang, pasti kita bersedia untuk memberi, bahkan memberi yang terbaik. Orang tua, seorang ayah atau seorang ibu, dia mengasihi anaknya, pasti dia bersedia memberikan yang terbaik untuk anaknya. Orang tua, ketika dia mengasihi anaknya itu, dia pasti bersedia memberikan yang terbaik untuk anaknya. Saya ingat sekali papa mama saya begitu. Mereka nggak apa-apa makannya berkurang sedikit, mereka nggak apa-apa punya baju ya ketika Natal, ketika tahun baru, ketika perayaan apa, mereka bajunya sederhana. Yang tahun lalu, bahkan yang 2 tahun lalu, anaknya dibelikan yang terbaik. Iya, itulah kasih orang tua kepada anak-anak. Begitu pula misal kalian remaja sih ya, sudah mulai pacaran. Hati-hati kalau pacarmu selalu bilang I love you, tapi pelitnya minta ampun gitu ya, makan minta dibayarin dan seterusnya. Hati-hati dengan itu, kan begitu. Karena ketika orang mengatakan atau menyatakan bahwa dia mengasihi seseorang, dia bersedia memberikan yang terbaik bagi orang yang dikasihinya. Nah, inilah yang diajarkan firman Tuhan kepada kita, anak-anakku sekalian. Kadang kita bertanya, ya saya sendiri kadang bertanya ketika baca Alkitab lalu kita merenungkannya, kenapa sih kok Allah yang Maha Kuasa itu rela menjadi manusia? Bahkan menjadi manusianya itu bukan raja loh. Allah yang Maha Kuasa itu mau menjadi manusia biasa, anak seorang tukang kayu, turun ke dunia yang penuh dosa ini, yang penuh penderitaan ini, yang penuh iri, dengki dan lain sebagainya. Kenapa Allah yang Maha Besar itu mau mati di kayu salib bagi setiap kita? Maka Yohanes 3 ayat 16 ini menjawab benar sekali. Karena kasih Allah kepada kita, maka dia merelakan semuanya. Karena kasih Allah kepada kita lah Allah memberikan Yesus bagi kita. Karena kasih Allah kepada kita lah Allah memberikan berkat, segala sesuatu yang baik bagi kita. Karena kasih Allah lah, maka Allah memberikan keselamatan bagi kita. Walaupun jalan untuk keselamatan kita itu menyakitkan sekali, yaitu salib, tapi Allah mau memberikan semuanya karena kasihnya kepada kita. Karena kasihnya Allah mau memberikan segala sesuatu bagi kita. Nah, rekan-rekan remaja sekalian, begitu juga dengan kita. Ketika kita melihat bahwa Allah karena kasihnya mau memberikan segala sesuatu yang baik bagi setiap manusia, bagaimana kita bisa memberikan waktu ketika kita mau gumulkannya?
Orang sering bertanya, bagaimana Pak kita bisa memberikan waktu kita bagi Tuhan? Bagaimana kita bisa memberikan tenaga kita bagi Tuhan? Bagaimana kita bisa memberikan uang, kemampuan kita, semua yang kita miliki itu bagi Tuhan? Apa sih rahasianya agar kita punya hati yang mau memberikan semuanya itu bagi Tuhan? Jawabannya sama. Kasih. Kalau kamu bertanya-tanya ya, rekan-rekan remaja sekalian bertanya-tanya, saya mau memberikan pelayanan saya bagi Tuhan kalau saya sudah bisa main musik. Nggak bisa begitu. Saya maulah menjadi worship leader, menjadi MC, pemimpin pujian kalau suara saya bagus. Bukan itu. Saya maulah menjadi pengurus komisi kalau nilai-nilai saya di sekolah bagus. Bukan begitu. Apa sih rahasianya? Kok ada orang yang bisa memberikan waktunya, tenaganya, uangnya, semua yang dia miliki untuk Tuhan? Rahasianya bukan karena dia punya, tapi karena dia ada kasih di dalam hatinya kepada Tuhan. Ketika kita belajar mengasihi Tuhan, maka kita pasti punya kerelaan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bukan? Sama aja ketika saya bilang pada istri saya, I love you, saya mengasihimu, maka saya bersedia untuk memberikan yang terbaik bagi dia. Ketika saya bilang sama dua anak saya itu ya, aku mengasihi kalian berdua, maka saya bersedia untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Begitu pula dengan Tuhan. Bukan berarti saya mau melayani kalau saya sudah punya ini, saya mau melayani pemusik kalau saya sudah hebat, saya mau jadi worship leader kalau saya punya kemampuan nyanyi yang bagus. Bukan karena itu. Tapi rahasia bagaimana kita bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan adalah milikilah kasih kepada Tuhan dengan seutuhnya. Milikilah kasih kepada Allah dengan sungguh. Karena ketika kita mengasihi Allah, maka kita semua, apapun yang kita miliki, pasti kita bersedia untuk berikan kepada Allah. Makanya kadang saya pikir ya teman-temannya, yuk kita sama-sama berpikir, guyon-guyon aja lah berpikir ya. Kalau ada orang yang pelit sekali sama Tuhan, jangan-jangan ini hanya guyonan tapi ya, jangan-jangan memang dia tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh. Pelit sekali, kasih persembahannya pelit, kasih waktunya pelit, kasih tenaganya juga pelit, hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan-jangan memang kurang kasih kita sama Tuhan. Oleh karena itu rekan-rekan remaja sekalian, mari kita belajar memiliki kasih yang utuh kepada Tuhan. Mari kita belajar memiliki kasih yang sepenuhnya kepada Allah. Karena itulah dasar persembahan diri kita kepada Tuhan. Bukan karena kita sudah punya, kita mau memberi kepada Tuhan. Karena kalau kita punya belum tentu kita mau berikan juga. Tapi milikilah kasih. Walaupun mungkin kita punyanya sedikit, saya hanya bisa nyanyi ala kadarnya. Saya berani di depan tapi harus pegangan karena gemeteran. Tapi karena saya mengasihi Tuhan, maka saya akan memberikan semuanya itu untuk Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya jadi pemimpin pujian, oke. Kalau saya mau, Tuhan mau saya melayani Tuhan di bidang ini, Tuhan mau saya melayani jadi pengurus dan lain sebagainya, oke. Saya bersedia dibina, saya bersedia dididik karena saya mengasihi Tuhan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Allah memberikan yang terbaik kepada kita karena Dia mengasihi kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki kasih kepada Allah dengan sungguh? Milikilah kasih yang sungguh kepada Allah, karena itu dasar persembahan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa itu mau memberikan yang terbaik kepada kami karena Engkau mengasihi kami.
Biarlah kami pun belajar melakukan itu ya Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik yang kami punya. Tenaga kami, waktu kami, masa muda kami, hidup kami, semua yang kami miliki, kami mau persembahkan itu kepadamu karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus tanamkan dalam hati kami, untuk kami terus bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh. Dan Tuhan yang akan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan remaja sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Rekan-rekan bisa memberikannya melalui QRIS ya. Bisa di-scan QRIS-nya atau transfer juga bisa. Atau kalau teman-teman mau titip sama orang tuanya yang ke gereja atau titip di kantor gereja juga silahkan. Dan mari kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati apa yang sudah kami lakukan. Pujian yang kami nyanyikan berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Firman yang kami dengar menjadi pegangan bagi kami bahwa kami mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena kami mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu juga mengasihi kami sekalian dan memberikan yang terbaik bagi kami. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami, akan memasuki minggu yang baru lagi. Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian sampai bertemu minggu yang akan datang. Ingatlah, kasihilah Tuhan. Itu dasar dari persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.